Jadi apa nih yang membedakan LMP dengan ormas-ormas yang lain? Nah, dari sudut pandang Bang Dwi sendiri, preman itu apa sih? Preman itu pemuda hari ini, pemimpin masa depan, Bang. Apa gerang? Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam. Say, Sehat, apa Bang? kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kesibukan Pian nih? Usaha aja, Bang, sekarang. Pina Sama ngurusin organisasi. tambah segar aja. Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Iya nih Bang, saya ucapkan ya terima kasih lah ya sudah berkenan mau diajakin podcast lah Iya, Bang. di channel kita Apa Gerang ya. Apa Gerang? Jadi channel Apa Gerang nih ya kita mau menanyakan terkait isu-isu terbaru lah ya kan yang aktual kira-kira meluruskan persepsi-persepsi masyarakat ya kan. Nah, kondisi saat ini kan memang ada tuh persepsi masyarakat terkait organisasi masyarakat Bang ya, ormas-ormas gitu kan. Nah, dari Bang Dwi sendiri, ormas itu apa sih? Ormas itu adalah wujud nyata peranan masyarakat dalam mengontrol pembangunan nasional, Oke. baik itu pembangunan negara maupun pembangunan eh, karakter. Oh, iya. Nah, Bang Dwi sendiri ini kan ketua Laskar Merah Putih Kota Samarinda, Bang ya. Samarinda, betul. Oh, sudah lama Bang jadi ketuanya? 2015. 2015, hampir 10 tahun Bang ya? Hampir Sudah 10 10 tahun ya? Bukan hampir. 10 tahun. 10 tahun ya? Itu 2 periode berarti Bang? 2 periode. 2 periode Dua ya? periode. Oh. Sebelum gabung di Laskar Merah Putih, ini LMP Bang ya sebutannya? LMP. LMP ya? Itu Abang pernah ikut organisasi sebelumnya? Sebelum LMP Pernah. gitu? Pernah. Apa aja itu Bang? Organisasi daerah. Organisasi daerah ya? Oh. Terus kenapa Abang berpikir masuk ke LMP gitu? Pertama nggak langsung masuk ya, kita pelajarin dulu. Iya. Dulu ada teman datang kan, mengisi kekosongan kepemimpinan di Samarinda. Jadi saya pelajarin dulu ormas ini apa sih. Akhirnya belajarin ADRT itu masuk. Oke ya. Karena lebih ke apa ya, pemahaman kebangsaan. Oke. Terus itu bisa kita masih apa namanya, berinfo lah di sini. Ya, dikasih kebebasan untuk mengatur organisasi sebaik-baiknya. Itu jadi memang aturan organisasi ada, tapi ketuanya itu dengan ciri khas masing-masing. Jadi kan ini kan se-Indonesia ya, seluruh Indonesia ada. Dan kebetulan di Samarinda ini ya kami dengan gaya kami sendiri, tapi tidak lepas daripada rule organisasi itu. Organisasi. Oke. Nah, sebelum masuk, pada saat Abang masuk ke LMP itu langsung mencalonkan ketua kah atau masuk dulu sebagai apa gitu? Enggak, langsung ketua ya? Langsung dipilih ketua. Ya? Jadi Langsung ketua ketua. LMP, mencalonkan diri? Enggak. Gimana? Diminta. Langsung diminta ya? Iya. Oh. Terus tadi karena Abang pelajari Pelajari nih. dulu. Ya. Setelah waktu diminta, kita pelajari dulu. Saya pelajari dulu. Bahkan dulu kan kita nggak tahu kebangsaan itu apa, nasionalis itu apa, ya kan. Belajar di LMP ini banyak lah tahu. Sampai keluar kota juga belajar juga dengan senior kan. Oke. Oke. Terus di LMP sendiri Bang, Abang menemukan semangat apa sih kok masuk ke LMP gitu? Jadi mungkin ini bukan sekedar organisasi nih, ini wadah gitu loh buat Abang. Ini adalah satu wadah kita untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, saudara sebanyak-banyaknya, dan bermanfaat buat orang. Nah, di LMP ini kami tekankan untuk ke seluruh anggota yang bergabung itu kita giatnya di sosial banyak. Oke. Di sosial
Terus itu ada di rescue juga, sama juga sih sebenarnya itu bagian dari sosial. Oke. Itu sih yang lebih banyaknya itu. Dan saya minta teman-teman itu menganggap LMP ini wadah kekeluargaan kedua daripada keluarga pertama. Oh gitu Bang ya. Iya, iya. Wadah tempat kita berkumpul, sharingnya layaknya organisasi lah. Iya, iya, iya. Nah terus gini kan abang kan ketua nih. Hmm. Nah menurut abang fungsi ideal sebuah organisasi kemasyarakatan untuk masyarakat sendiri seperti apa sih fungsi ideal itu loh menurut abang? Fungsinya banyak lah. Kita nih kan kalau secara pribadi mau masuk misalkan ke pemerintahan gitu kan, ataupun ke kepolisian. Kalau secara pribadi kan nggak bisa Bang. Kenapa nggak bisa? Kurang bisa lah, kalau kecuali ada tendensi ya. Kalau organisasi kan pengen ketemu itu bisa bawa nama organisasi. Oh begitu. Gitu. Itu peranan masyarakat sebenarnya. Oke. Jadi masyarakat itu gabung di organisasi, bawa nama organisasi. Contoh pengen ketemu Pak Wali Kota. Nah, mungkin Pak Wali Kota bilang, oh iya ini organisasi maksud. Tapi kalau pribadi kan ada apa? Kan begitu. Walaupun organisasi ini kan kadang-kadang kami hanya pengen ketemu tuh, pengen sharing, cari ilmu. Apa sih yang bagus buat kami? Kami juga ini dibina lah sama tokoh-tokoh itu. Gitu. Biasanya kalau ketemu tokoh masyarakat itu pengen sharing apa sih Bang? Pengen apa gitu? Apakah minta jadi backingan atau enggak ya? Gantung lah. Kalau kita enggak ya. Kalau kita cari inilah, kan mereka yang berperan aktif ya kan di negara ini, sehingga artinya kita pengetahuan kita jadi lebih luas. Pengetahuan jadi lebih luas. Terus sejauh ini LMP Samarinda sendiri itu berkontribusi ke masyarakat itu apa aja Bang? Mungkin dari segi sosial tadi Abang bilang kan? Sosial. Terus keamanan, dari keamanan ada nggak Bang? Atau keamanan? Pembinaan masyarakat yang lain lah, seperti apa itu Bang? Enggak, kami lebih sosial. Lebih banyak ke sosial ya? Oh keamanan apa juga yang kami amankan? Kali aja, betul. Kali aja gini Bang, kan banyak tuh, adalah organisasi masyarakat yang mengamankan lahan atau seperti apa gitu, lahan-lahan parkir. Oknum. Oknum. Karena kita memang di organisasi kan kita nggak bisa membatasi orang. Kalau dia mau masuk ya silakan, tapi ikutin aturan dan rule kita, aturan kita dan apa hak dan kewajibannya dia masuk itu kan kita kasih tahu. Dengan bahwa kami di sini nggak bisa juga membatasi, karena organisasi biar kayak apapun adalah kita sama-sama belajar di sini secara kekeluargaan, sama-sama belajar. Semua orang itu nggak semua orang bisa diterima di tempat lain. Misalkan tapi nggak semua orang kan bisa jadi PNS. Semua orang kan bisa jadi apapun lah itu pekerjaan itu selain PNS apa segala macam. Tapi di organisasi kan semua orang bisa bergabung. Dan di dalam organisasi sendiri itu mulai dari orang susah sampai orang kaya, sampai pejabat, sampai apa ada dalam organisasi itu. Jadi salah satunya membuka wawasan dan link. Misalkan dia punya kebiasaan apa nih, contoh lah, dia bisa bangun rumah, gabung di kita, tiba-tiba ada pengusaha yang pengen baikin rumah, ya kan nyambung klop jadinya kan. Kalau kita sama-sama organisasi, ya udahlah ada teman gitu biasanya. Jadi sebagai wadah untuk cari link gitu Bang, cari link, cari kekeluargaan, jadi saling menjembatani gitu ya. Contoh juga kalau misalkan ada yang meninggal tuh, ya selain keluarga ada juga organisasi yang datang banyak gitu kan, yang bantu. Makanya saya bilang organisasi kedua, karena itu sangat bermanfaat buat saya. Saya lihat sendiri juga ketika saya pun terkena musibah, teman-teman datang support, bukan hanya di organisasi saya tapi organisasi lain. Baik-baik semua, khusus untuk Samarinda, Kaltim pada umumnya. Nah sebelum masuk LMP sendiri ada ini nggak Pak, pembinaan secara internal nggak? Kamu masuk LMP harus begini-begini gitu? Atau ada.
Atau Dari- cuman masuk itu aja? nggak ada kan, nggak langsung jadi ketua nggak. Nah, Kita diajarin dulu oh, sama sekda namanya, oh, sekda maupun eh, kamada, ketua markas daerah. oke. Ya dia kasih tahu kalau LMP ini harus begini, kamu nanti begini, begini. Hmm. ADRT kita ini aturnya ini. Nah per 3 bulan bikin ini, per 6 bulan bikin ini, per tahun bikin ini, gitu. Nah, hari-harinya improve aja, improve. Karena saya pribadi ini suka sosial, makanya saya pengen teman-teman bergabung di LMP itu jiwa sosialnya tinggi. Kepengennya itu, alhamdulillah bertahan 10 tahun tuh di mana ada bencana segala macam ada LMP gitu. Oh, itu Bang ya. Ya. Jadi apa nih yang membedakan LMP dengan ormas-ormas yang lain nih Bang? Yang ada di Kalimantan Timur, mungkin khususnya di Samarinda tuh. Apa tuh yang lebih membedakan tuh LMP? Ada sih sama semua kayaknya. Sama ya. Nggak maksudnya nggak nyamakan saya dengan orang lain enggak. Nah, Kalau lebihnya mungkin kita nggak boleh kita bilang ini lebih daripada yang lain. aha, Kalau kurangnya mungkin banyak kita ini. oke. Mm. Terus pendapat Abang sendiri tentang ormas yang ada yang melabeli lah itu tempat premanisme. Menurut Abang gimana? Ya seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa saring. Oh, Semua yang mau masuk belum tentu niatnya jahat. Semua Tapi- yang keluar belum tentu dia orang jahat. ya, Ormas ini kan ada yang masuk, ada yang keluar, Bang. Kadang dia nggak cocok sama salah satu anggota yang lain, oke. ataupun sama saya mungkin nggak cocok, Hmm. nggak sesuai keinginannya dia kan, misinya dia apa, sehingga dia keluar itu biasa. Kalau misalkan yang masuk itu yang seperti saya bilang tadi, mau orang miskin, mau orang kaya, mau pejabat segala macam itu, ya kita sama-sama, kita bersama. Nah tugas kita adakan namanya Fortacap dalam LMP ini, per 3 bulan tuh ada Fortacap, forum tatap muka cabang. Itu semua kita undang yang bisa hadir, dan tidak semua juga bisa hadir, nggak apa-apa, asalkan komunikasi. Oke. Nanti kita kasih tahu program kita 3 bulan ke depan ini ya. Nah 3 bulan ke depan lagi ketemu, udah jalan belum programnya, belum, berapa sudah anggotanya sekian, gimana sudah kegiatan. Contoh markas anak cabang itu kan berarti kecamatan ya. Nah itu setiap 3 bulan ada pertemuan sama saya, Oh. tentang bahas di wilayahnya apa sih. Kita pokoknya tidak jauh daripada visi misi kita. Nah, dari sudut pandang Bang Dwi sendiri, preman itu apa sih? Preman itu banyak sih Bang, kalau intinya preman itu mungkin kalau menurut saya itu orang yang berani, Orang yang berani ya. berani. Terus itu ya dong, kalau misalnya nggak berani kan pasti nggak dipanggil preman Bang, Oh, gitu ya. betul kan. Terus itu kenapa sih jadi preman, mungkin karena perut Bang, Oke. urusan perut. Mungkin dia nggak bisa dapat kerjaan di tempat lain yang lebih bagus. Tapi ada juga yang watak mungkin, Oke. yang memang Memang wataknya keras Bang ya. memang wataknya Tarung keras, gitu ya. sehingga dia bilang. Tapi kan kita lihat dulu nih aspeknya. Kalau misalkan aspeknya itu dia jadi preman mempertahankan wilayahnya dia, contohnya harkat martabatnya dia, Oke. sehingga dia berani dan dipandang itu preman, saya rasa itu enggak apa-apa. Tapi kalau ada preman yang ganggu-ganggu, nah ini yang salah. Nah, itu yang salah Bang. Maka di organisasi itu, semua organisasi saya rasa sama, semua bisa masuk, mau preman, mau tokoh agama atau siapapun itu bisa masuk. Tapi mereka ini mendidik, ya kan, kami juga mendidik. Katanya nggak boleh kita kayak gitu, salah kita kayak gitu. Berarti memang dari organisasi juga memperhatikan yang begitu Bang ya. Iya, Ya kan, terkait etika-etika di masyarakat. etika-etika gitu di ya. masyarakat. Oh. Nah, adapun kan tergantung kejadiannya Bang. Kalau misalkan dia malak-malak itu kan berarti menggunakan organisasi untuk kepentingan dia. Oke, untuk kepentingan pribadi ya. Iya. Oknum berarti Bang ya. Oknum. Kembali lagi tadi masalah perut. Kadang-kadang ya itulah, harusnya peran pemerintah juga memperhatikan bahwa ya organisasi ini harus
eh, diperhatikan lah ya. Tapi sih saya rasa juga sekarang udah perhatiannya juga udah banyak kan ke organisasi. Gitu bang. Nah, menurut Bang Dwi sendiri kan saat ini kan sedang lagi rame nih Bang, fenomena orang banyak bahas soal ormas-ormas ya kan. Nah, menurut Abang sendiri itu eh, seperti apa Abang melihatnya ormas-ormas itu diidentikan dengan sebagai backingan lah, habis itu sebagai buat intimidasi orang lah, itu seperti Abang atau apalagi sampai menindas gitu loh. Gimana Bang? Pertama kalau Karena masalah backingan, uh-huh. backingan itu kan Hmm. terkadang kalau itu teman bang, Mhm. dia pengusaha, Mhm. dia pengen itu diamankan, Mhm. ya artinya diamankan yang tadi abang bilang keamanan. Mhm. Di situ minta ormas sebagai security-nya, Mhm. jagalah istilahnya kan, Heeh. nggak salah bang, Nggak salah ya. nggak salah. Tapi kalau yang salah tadi kembali kepada oknum, Hmm. ataupun ya kembali pada oknum saya bilang, karena ormas itu semuanya baik saya rasa, semuanya baik, visi misinya baik, ya kan, tujuannya juga baik, artinya untuk mendidik anak bangsa juga, menampung juga semuanya. Ormas itu kita harus berterima kasih sebenarnya, karena kalau misalkan mereka tidak di ormas, kalau liar bang, Hmm. banyak kan bang contoh-contohnya yang liar, malah yang anu, Malah lebih bahaya Bang ya. malah lebih bahaya. Dengan ormas kan, dengan dia masuk di ormas ada pengetahuan dia, Hmm. ada linknya dia yang tadinya memang mungkin seperti abang bilang itu malah terus itu mengintimidasi. Di ormas itu tidak ada seperti itu. Kalaupun ada, oh ini banyak kok kelompoknya, itu kan kelompoknya bukan ormasnya. Kalau dia pakai baju ormas berarti dia menggunakan ormas untuk kepentingan dia. Tapi bukan ormasnya yang salah kalau menurut saya ya. Oh. Jadi kira-kira menurut Bang Dwi apa sih yang melatar belakangi fenomena-fenomena yang sebenarnya tadi dibilang Bang Dwi itu kan tidak inilah, tidak istilahnya tidak relevan lah ya kan untuk sebuah organisasi masyarakat, artinya kan kejadian oknum-oknum saja kan, artinya sekelompok orang yang punya kepentingan pribadi untuk mengatasnamakan ormas gitu ya. Iya. Kira-kira apa tuh yang melatar belakangi itu Bang? Kadang-kadang gini bang, Hmm. ormas nih keras salah, nggak keras salah. Hmm. Kadang-kadang orang datang Hmm. dengan posisi tanahnya dirampas, Oke. ya kan? Secara pribadi dia nggak berani dengan Oke. perusahaan misalkan, Uh-huh. sehingga ormas ini datang untuk menemani, Oke. dan di lokasi terjadi chaos. Oke. Siap siap. Yang pasti yang disalahkan ormasnya, tapi kita nggak lihat bahwa kenapa sih dia datang. Nggak mungkin ada api, Hmm. asap Hmm. kalau nggak ada api. Oke. Ya. Itulah bang, artinya begitu. Itu salah satu contoh. Hmm. Nah, jadi ormas ini ada juga yang datang, wah kita cari duit yuk, kita buat tiga cari uang di sini kita. Nah, itu salah bang. Salah ya. Itu artinya tadi kembali, berarti dia menggunakan atributnya untuk mencari kerjaan yang salah di mata hukum. Oke. Itu. Nah contoh Bang, seumpamanya nih ada orang datang ke Abang kan ya, anggaplah saya, Bang, saya minta tolong gini gini gini, Abang langsung terima itu sebagai informasi yang valid apa Abang klarifikasi dulu Oh, atau cari verifikasi? tahu dulu. Cari tahu Cari dulu tahu ya. dulu. Oh. Kita kan ada LBH, lembaga Oke. bantuan hukum, ada pengacara, ada dewan pembina, dewan pembimbing, dewan pelindung, ya kan, dewan penasehat. Ya kita cari sounding. Ini masalahnya begini. Kalau anggaplah ya 70% mereka tidak setuju, kita tidak jalan. Oke. Gitu. Dan kita musyawarahkan juga sama teman-teman pengurus maupun anggota. Nah langsung kita, kalaupun ada contoh ada anggota nih, ketua kami disuruh jaga tanah, ya kan, nggak, kami cuma digaji, urusan hukum itu mereka ada lawyer. Oke. Ya nggak apa-apa, kalau itu bukan nggak menjolimi orang, artinya dasarmu kuat, nggak apa-apa, silakan ya.
saya juga nggak bisa gaji mereka kan. Betul, betul. Kalau saya bilang jangan, Hmm. keluar mereka dari organisasi. Hmm. Sementara dia masih patuh sama kita. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau mereka di sana anarkis, itu kita nggak boleh. Oh. Nggak boleh. Artinya itu pilihan pekerjaan dia lah saat itu Pilihan Bang ya. pekerjaan dia. Nah, terus bagaimana kalau ada oknum di LMP sendiri, Bang, khususnya di Samarinda yang apa tadi melanggar aturan daripada organisasi dari LMP sendiri? Kita tegur pertama. Tegur ya. Kita tegur. Hmm. Kalau nggak mau ditegur kan dia keluar sendiri biasanya. Oh begitu. Iya. Nggak dikeluarkan gitu. Keluar sendiri kadang. Kenapa ya? Nggak ngerti lah kita kan. Hmm. Kita tegur. Kadang-kadang kita kasih surat peringatan. Kalau nggak mau juga, ya kita keluarkan. Oke. Jadi kita paling tidak harus tetap menjaga etika ya Bang ya. Artinya dari LMP sendiri ya tetap dipagari lah bahwa anggota Iya. tidak boleh ini, tidak boleh Kalau saya pertama adab Bang, adab ya. adab. Yang namanya ilmu itu kan adab yang paling tinggi. Adab kita ke dalam dulu, baru keluar. Nanti kan jadi contoh. Adab kami. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memasuki dunia organisasi masyarakat? Apa sih? Maksudnya orang mau masuk ke ormas gitu kan? Apa sih pertama-tama yang harus diperhatikan gitu? Contoh nih, orang mau masuk LMP umpamanya. Apa sih mesti diperhatikan? Karena dua nih ormas nih, kedaerahan, nasional kan. LMP ini kan termasuk nasional. Oke. Berarti nasional itu bebas ya. Daripada suku A, B, C itu kita nggak mandang suku, nggak mandang agama, nggak mandang golongan. Selama dia masih NKRI, ayo masuk. Nah itu LMP. Tapi kalau orang itu tergantung hati. Kalau dia kadang-kadang, oh ini kayaknya ormas ini nggak pernah bikin masalah gitu kan? Oke. Oh ada temanku di situ, gitu Bang. Oh di sini lebih ke sosial ya. Oh iya, mau masuk. Oh di situ ada pengusahanya si A, B, C, D. Siapa tahu aku bisa macam-macam Bang. Jadi yang diperhatikan itu tergantung kepentingannya dia, tendensinya dia. Tapi yang paling penting adalah kalau masuk LMP, kamu harus NKRI dulu, merah putih dulu. Ya. Artinya nggak membeda-bedakan kan? Oke. Artinya merah putih dulu Bang ya? Merah putih dulu. Karena namanya juga Laskar Merah Putih ya? Namanya juga Laskar Merah Putih. Di anggota kami juga ada aparat juga. Oh, ada ya? Iya ada. Karena mungkin beliau-beliau itu suka lihat kegiatan kita, nggak ngeresahkan. Dan juga mereka juga membimbing juga. Gitu. Jadi mesti dipelajari dulu Bang ya latar belakang organisasinya ya. Tergantung kalau dia jiwanya suka ribut, sementara ormas ini yang mau dimasukin suka ribut, cocok deh Bang. Jadi tuh bareng ya. Jadi bareng. Atau dia suka sosial, ormasnya suka sosial. Jadi tuh bareng. Tergantung frekuensinya dia cocok dengan yang kepentingan awal dia ya. Iya, betul. Ya sama lah tadi seperti Abang bilang di awal tadi kan mesti dipelajarin dulu ada ART-nya terus ini. Ada ART-nya. Iya kan? Iya. Terus gini Bang. Pesan-pesan untuk generasi muda nih Bang yang kira-kira apa nih supaya stigma organisasi masyarakat atau ormas ini tidak negatif gitu. Pesan-pesannya untuk generasi muda. Kalau pesan-pesannya untuk ormas, ya masuk aja di mana hatimu suka. Gitu ya. Di mana hatimu senang. Karena intinya semua ormas itu baik Bang. Semua ormas menurut saya baik secara aturan pasti ngikutin undang-undang ormas. Karena kalau mereka nggak baik nggak jadi ormas dia Bang. Nggak akan dikeluarkan itu surat terdaftarnya itu SKT-nya kan. Nah terus itu pemuda-pemuda ini masuk aja di ormas manapun. Karena pertama mereka harus punya niat yang baik untuk, misalkan dia bilang ormas ini mungkin ya karena dia sering begini nggak ada pemudanya yang
ngasih semangat. Hmm. Nggak kan pemuda hari ini pemimpin masa depan, Bang. Oke. Nah, karena pemuda yang hari ini pemikirannya lebih, saya kan umur sudah 40-an lebih. Otomatis ide-ide yang terbaik itu, Bang, bukan dari kita, Bang, dari anak-anak. Oke. Itu Iya, Bang ya. dari anak-anak. Hmm. Mereka justru kami yang perlu mereka untuk mengeluarkan ide-idenya apa. Kita pernah jadi pemuda kan, Bang? Iya. Itu kan cita-cita kita melampaui umur mungkin. Nah, dan itu terjadi kan hari ini. Modern hari ini karena ada pemuda zaman dulu, Bang. Gitu ya. Iya, kita yang butuh mereka. Mereka juga butuh kita. Kenapa? Bukan untuk gaya-gayaan, tapi lebih, oh iya aku nih di ormas A karena aku lebih suka ini. Di sini banyak pemikirnya, di sini banyak pengusahanya, di sini itu. Kalau pesan untuk generasi sekarang, jauhi narkoba, jangan begadang, ya kan, Bang? Iya. Jangan begadang, jangan foya-foya lah. Di masa muda nih gunakan waktumu untuk betul-betul kamu cari ilmu. Cari ilmu. Di ormas itu ilmunya banyak. Karena orangnya banyak, kepalanya banyak, berbagai bentuk manusianya, mulai dari yang miskin sampai yang kaya, mulai dari yang pejabat biasa sampai pejabat yang luar biasa. Itu ada semua di organisasi. Mulai dari aparat biasa sampai ke jenderal pun ada di organisasi. Artinya organisasi ini baik apabila kita di organisasi itu banyak orang yang baik. Gitu Bang. Terus bagaimana tentang ormas yang digunakan untuk kekuatan politik, Bang? Ya biasa tuh, Bang. Gimana menurut Abang? Ormas kan nggak boleh berpolitik praktis kalau kami ya. Kami kan nggak boleh berpolitik praktis. Tapi kami nggak bisa juga, Bang, dilema. Ketika kita bilang jangan berpolitik, sementara semua manusia, semua rakyat punya hak politik, Bang. Oke. Nah, ketika kayak misalkan di LMP ini kan ada beberapa anggota dewan yang jadi. Kalau kita monoton, oh jangan berpolitik, politik itu begini. Nggak jadi orang kita, Bang. Nggak jadi urusan kita nggak besar, link kita nggak luas. Iya, ketika ada proses politik itu salah. Makanya sempat dilema kita. Itu kita ambil duitnya, Bang. Bukti ada yang belum, Bang. Oh gitu ya. Kotak kosong sama Pak Aha kan? Apa gerang?